Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagas Afrija. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan makna dan karakteristik hukum yang ada di Indonesia. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar yang ada di kebun binatang. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Kita lanjut yang kedua, yaitu penggolongan hukum. Yaitu yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Yaitu di situ ada hukum undang-undang, yang kedua ada hukum kebiasaan, yang ketiga ada hukum traktat, yang keempat ada hukum jurisprudensi. Lalu selanjutnya hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yaitu yang pertama, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Lalu yang ketiga, hukum berdasarkan bentuknya. Yaitu ada hukum tertulis, yang kedua ada hukum tidak tertulis, dan selanjutnya ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Teman-teman, di sini kita akan melanjutkan mengenai yang kedua, yaitu penggolongan hukum. Hukum terdapat beberapa golongan, yaitu yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Di situ ada yang satu, hukum undang-undang, yang kedua, hukum kebiasaan, yang ketiga, hukum traktat, yang keempat, hukum jurisprudensi, yang kedua, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yaitu satu, hukum nasional, 2. Hukum internasional, 3. Hukum asing, 4. Hukum gereja. Yang ketiga, hukum berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis, 2. Hukum tidak tertulis. Dan selanjutnya, yaitu yang keempat, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yaitu yang pertama, ius constitutum atau hukum positif. Dan yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif. Berdasarkan cara mempertahankannya, yang kelima yaitu hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu ada 1. Hukum material, dan 2. Hukum formal. Dan lanjut yang keenam, yaitu hukum berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Hukum yang memaksa, 2. Hukum yang mengatur, dan itu saja. Dan lanjut yang ketujuh, hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif, 2. Hukum subjektif. Oke, yang kedelapan yaitu hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya ini terjadi ada dua hukum. Yang pertama yaitu hukum publik, yang dimana hukum publik itu terdiri dari hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, hukum dan hukum internasional. Baru yang kedua, hukum privat atau sipil yang terdiri dari hukum perdata, dan yang kedua, hukum perniagaan atau dagang. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu mengenai tujuan hukum. Di mana aksi para begal motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Yang dimana kita patut mengapresiasi atau memberikan penghargaan kepada para
kepada para petugas kepolisian yang berhasil meringkus para pembegal motor tersebut, sehingga ketentraman dan ketertiban di masyarakat betul-betul dapat terwujud. Keberhasilan para petugas kepolisian tersebut merupakan perwujudan dari tujuan adanya hukum. Sekarang saya ingin mengasih pertanyaan kepada teman-teman mengenai tujuan hukum. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu? Saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu mengenai tata hukum yang ada di Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita, negara Indonesia, berbeda dengan tata hukum negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban negara tersebut. Kita akan melanjutkan menjelaskan, yaitu mengenai mencermati sistem peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk meriksa, mengadili, dan memutus atas suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di bab 9, pasal 24 ayat 2 dan 3. Lanjut yang ketiga, yaitu klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan militer, yang dimana terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang B, Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendekatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. A. Peradilan umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. B. Peradilan agama. C. Peradilan militer. D. Peradilan tata usaha negara. E. Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kelima, tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. 2. Pengadilan tingkat kedua. Lanjut yang keenam, peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut. Pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkatan
Terakhir, oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang tiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Lanjut menjelaskan mengenai menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Yaitu yang pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Dua, perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar yang dimana pelanggaran tersebut sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan sudah menjadi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. Satu, yaitu tegas, yang dimana ada hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara. Baru yang kedua ada hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, lalu perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Yang ketiga yaitu pengumuman keputusan hakim. Lalu yang terakhir yaitu nyata.